kita 10 menit ke depan dengan Ibu siapa? Oke, Ibu Clancy udah datang kemari, ada naik apa? Selamat malam atau belum? Sudah. Oke. Sebelum kita memulaikan sesi konseling kita pada siang hari ini, di sini ada inform concern. Silakan baca dulu dengan sama dan silakan menandatangani. Sudah boleh berkesempatan, sudah boleh mau bercerita, meluangkan waktu untuk merasa lebih tenang di sesi bentuk ini untuk bercerita, meluapkan emosi serta stres. Jadi Bu Clancy mau bercerita tentang apa? Tentang organisasi. Ada apa di organisasi? Kenapa? Saya rasa orang dalam organisasi itu memang agak terus sebenarnya kayak seperti itu. Jadi kondisi sakit hati Bukan pribadi sih, kan orang sampai bawa visi ke orang lain gitu, orang lain. terus jadi dari situ Clancy merasa organisasi itu nggak sehat gitu. Jadi Clancy merasa gimana? Merasa stres kah? Sakit hati kah? Apa sebenarnya? Jadi mau datang cerita di sini. Ada lagi yang ingin diceritakan? Karena awal-awal yang organisasi kayaknya akan bisa tapi pada kenyataannya ternyata sebaliknya. Terus di awal-awal orang menjanjikan kalau saya itu mereka mau ada keluargaan di dalam, ternyata pas orang rasakan lama-lama itu minat dalam malah organisasi itu toksik, bikin orang tertekan, terus banyak sekali itu tidak menurut Clancy itu di situ yang dibikin toksik di organisasi itu DP ketua atau ada beberapa oknum saja atau ya ada beberapa oknum yang soal organisasi gitu. Jadi orang menganggap bahwa orang selalu tinggi, jadi orang itu jadi menurut Clancy berpendapat itu sehat atau enggak? Menurut Clancy pribadi, Clancy mau bertahan di organisasi itu terus atau mau berubah organisasi itu menjadi lebih baik atau mau keluar dari organisasi itu? Kalau berubah kayaknya sulit, soalnya orang-orang yang senior itu orang banyak, terus nggak cuma satu dua yang banyak senior yang toksik juga. Terus kalau mau keluar lebih sulit, soalnya kayak ada beban dan yang belum terselesaikan ada tanggung jawab itu. Terus dari kecuali kita sayang gitu kan, masa itu kemungkinan dari organisasi seperti itu kalau kita mau keluar Jadi permasalahan ini oknum-oknum yang sebenarnya Clancy itu sulit mau itu jadi menurut kita pribadi Clancy boleh bertahan sih, boleh asalkan pemikiran Clancy itu diubah lagi supaya Clancy itu tidak tertekan. Jadi kalau misalnya di posisi itu Clancy berpikir apa yang diorang berpotensi itu cuma sebagai memotivasi Clancy saja, jangan berpikir kalau itu buat mental down ya. Jadi dari situ juga Clancy kasih motivasi ke Clancy
laporkan sih itu, laporkan ke pihak yang lebih di atas orang, misalnya dosen ataupun maaf sih selain sebagainya, supaya orang itu memberikan orang efek jerah. Itu sih menurut kita, pandangan kita kalian sih. Atau ada lagi yang ingin diceritakan? Kalau misalnya kita suka keluar itu rasa beban itu, rasa masih ada hal yang belum selesai dari situ, itu gimana? Cukup sulit sih, cuman sebenarnya kalau itu orang-orang yang memang sudah sulit dirubah, itu butuh orang lain sih selain kalian sih. Seperti yang kita jelaskan tadi, itu butuh orang-orang yang di atas dorang, misalnya dosen atau orang-orang yang boleh merubah pada orang sih selain kalian sih. Jadi kalian sih cari cara lain berkomunikasi dengan orang, makin bantuan orang lain juga seperti itu. Kalau kita kan sempat terkadang di dalam sampai berkeluarga, sampai kuliah, itu mau bagaimana? Kalau menurut kita sih ketenangan diri itu lebih baik sih daripada kepentingan orang lain. Memang organisasi itu penting, itu orang mengasah orang skill. Cuma kalau misalnya itu bikin kalian sih merasa terganggu dalam perkuliahan atau kehidupan pribadi lainnya, sebaiknya diberhentikan dulu sih. Tapi kalau kalian sih suka juga mau rubah organisasi itu menjadi yang lebih baik, ya kembali lagi dengan melibatkan orang lain untuk mengubah organisasi itu menjadi lebih baik lagi. Seperti itu sih. Sudah, ada lagi? Sudah merasa tenang atau butuh pendapat lain atau Untuk pendapat lain mungkin, soalnya masih kayak gimana ya, kalau misalnya sobat bilang kalau orang yang lebih di atas misalnya dosen atau apa itu, terus kalau udah ada perubahan misalnya sudah tegur, tapi dalam organisasi itu nggak ada perubahan kan? Itu sebenarnya sih semua langkah itu maksudnya dosen sudah ada tanggung jawab, organisasi ini sudah ada tanggung jawab. Jadi itu lebih baik dibubarkan oleh pihak-pihak yang lebih berwenang, kayak misalnya mungkin pihak kepolisian atau badan-badan hukum lainnya yang berhak berada di posisi-posisi mau merubah organisasi itu atau mau menegur dosen-dosen yang ada. Misalnya soal pemerintah sampai pihak kepolisian cuma kan sekarang pihak kepolisian juga dulu masalah yang tidak bisa gitu. Itu terus itu jadi beban buat kita. Ini maksud gimana supaya itu nggak jadi beban buat kita? Menurut kita sih, kita sebagai konselor, kita kan juga beberapa kali mengalami hal-hal yang toksik selain organisasi sih. Sikap bodo amat itu penting sekali kalau menurut kita, karena kita baca sikap bodo amat itu membuat diri itu lebih tenang sih. Bukan berarti bodo amat untuk tidak peduli dengan ketoksikan itu, cuma bodo amat supaya toksik itu jangan bikin kita merasa lebih down sih. Cuma anggapnya toksik, anggap aja yang berada dalam organisasi itu yang saya toksik itu, anggap saja itu cuma sebagai motivasi aja sih menurut kita, karena lewat kepribadian kita, lewat beberapa pengalaman kita, sikap bodo amat itu penting. Orang kan agak sensitif begitu, agak sebenarnya ada sesuatu yang mengganggu itu langsung berpikir kok. Itu bagaimana masih muncul ada sikap bodo amat begitu? Intinya bergaul dengan orang-orang yang memiliki mindset atau pemikiran yang luas. Jangan bergaul di satu pertemanan yang itu saja. Jadi kalian sih tidak bisa mau berkembang kalau
di organisasi itu atau pertemanan gengsi atau lingkungan gengsi itu tidak ada pemikiran luas seperti itu, cuma begitu terus ya gengsi tidak akan dapat tidak akan ada pemikiran yang lebih balik lagi sih, cuma ada di lingkaran-lingkaran itu terus, jadi gengsi tidak akan berubah menjadi lebih baik untuk mendapat sikap yang bodoh amat itu. Ya. Jadi harus keluar dari ya bukan berarti keluar terus tidak berteman dengan orang. Berteman, cuma keluar itu mencari pengalaman yang baru, dan Nancy ini dari pengalaman baru yang Nancy dapat, Nancy bisa memengaruhi lingkungan yang lama itu menjadi lebih baik lagi. Seperti itu sih. Ada lagi? Sudah? Oke. Akhirnya sesi konseling kita sudah berakhir. Kalau misalnya Nancy mau butuh sesi konseling lagi minggu depan, besok atau seterusnya, boleh menghubungi saya di nomor yang akan saya berikan sebentar. Kasih Nancy. Selama 10 menit ke depan, saya akan memberi Anda dalam sesi konseling kita. Kalau boleh tahu namanya siapa? Saya Kusania. Boleh panggil Cita. Oh, Cita. Cita asalnya dari mana? Dari Minnesota. Oh, Minnesota jauh ya. Ke sini naik apa? Oh, ada rumah di sini. Kos. Kos. Aktivitas Cita apa? Mahasiswa atau pelajar? Mahasiswa. Sebelum konseling kita dilakukan, ini ada inform konsen. Silakan dibaca. Terus kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau sudah selesai baca, boleh ditanyakan. Sebelumnya, semua percakapan kita dalam sesi konseling ini akan saya jalankan hasilnya. Namun jika ada lagi yang ketiga yang membaca, saya izin lapor kepada Anda. Saya juga izin bawa alat tulisan. Cita apa yang dihadapi? Dia
nggak seperti kemarin sih. Ini rasa aneh terus jadi rasa beban. Jadi kita berpikir apakah kita ada salah apa dia atau bagaimana. Terus responnya kita waktu sebelumnya dia agak acuh-acuh itu gimana? Sebelum dia acuh-acuh atau sesudah dia acuh-acuh. Dia kan sebelumnya sudah pernah acuh-acuh tapi tidak separah sekarang. Itu responnya kita gimana? Responnya sih sebelum itu kita belum berpikir yang kayak sekarang ini. Sebelum itu cuma berpikir ini dia salah ini dia ini responnya baik dari itu. Tapi pas kemarin itu agak begitu aku mungkin dia ada konten baru atau bagaimana gitu sih kayaknya. Jadi kita di sini agak overthinking juga apakah dia ada masalah atau dia ada teman baru. Gitu ya. Terus tujuan kita kesini tuh untuk dapat jalan keluar kah atau untuk dapat nasihat kah? Jalan keluar sih bagaimana kita kan orangnya gak enakan. Jadi bagaimana cara kita buat kasih dia apa ya, istilah menegur lah, kayak bilang mau bertanya sih, karena kita orang gak enakan. Cara bagaimana menjalin hubungan yang lebih baik seperti kemarin sih, supaya nggak ada sakit hati antara pertemanan kita, karena pertemanan kita kan udah lama banget. Jadi kita pengen ada jalan keluar begitu biar hubungan pertemanannya kayak dulu lagi. Tapi di satu sisi kita itu orangnya nggak enakan. Kalau dari saya sih nggak enakan itu harus dihilangkan, karena kan kalau terus-terusan kita nggak enakan, nggak berkomunikasi tentang apa yang kita rasakan, sebenarnya tadi kita bilang kan sakit hati, ada beban, ada overthinking juga, apakah dia ada masalah atau ada teman lain, itu kan jadi beban kalau jadi hal yang bikin kita berpikir-pikir begitu dah. Jadi hal dari saya itu kita walaupun nggak enakan harus tetap bercerita dengan dia supaya mungkin ada poin-poin dari dia yang kita tahu menjadi ternyata dia begini. Jadi saya ada kejadian itu setelah cerita-cerita yang kita itu kita gimana hubungan
ngeduluin dari dia, tapi pas kita bikin itu langsung kepikiran kita semua ada sih pas dia asyik itu kita langsung pulang langsung berenang gitu ya. Jadi karena dia kita acu, citanya sakit hati, tapi akhirnya kita juga kayak bersikap menghindar begitu. Terus akhirnya citanya merasa bersalah juga ya sih, karena hubungannya mungkin hubungan pertemanannya mungkin sudah lama itu jadi juga yang terjadi benci. Saran dari saya sih yaitu komunikasi, terus merasa gak enaknya itu dihilangkan supaya kan kita bertujuan toh supaya hubungan pertemanan itu balik seperti dulu toh. Dia dengar excited dengan cerita-cerita kita, ya harus komunikasi ceritanya kenapa dia begitu, terus jujur juga, jujur kayak kita sakit hati karena kita begitu dan kenapa cerita kita suka karena kayak dulu gitu excited dengan cerita supaya dia kan udah ternyata kita sakit hati kalau kita respon begitu ke depannya, nanti dia dapat belajar dari kesalahan ini, terus mau dibawa dengan pertemanan mau belajar ada lagi yang cerita dari sini sudah lega. Oh syukur sekali. Jadi sesi konseling kita pada hari ini sudah selesai. Jika masih mau konseling lagi di sesi konseling kedua bisa isi di formulir sini. Terima kasih Cita, semoga dari sesi konseling ini